Semuanya salam ngarit. Ini kita semuanya, saya akan mengajak refleksi bersama lah. Kita mereview beberapa hal cara untuk menangani kambing mulai yang indukan sampai anakan. Yang semuanya sejak awal saya sudah bahas sebenarnya dari satu persatu. Tapi ini kita akan rangkum semuanya. Mudah-mudahan yang belum nyimak atau mencari kesulitan di kolom playlist saya kan ini bisa menjadi pelengkap lagi atau pengingat lagi. Ini kan kambing kecil ini baru umur belum ada 1 bulan ini. Belum ada 1 bulan. Terus indukannya sakit gitu kan, 2 hari ini sakit. Terus kemudian dia nggak bisa menyusui. Nah, terus kemudian ini dikasih susu pengganti mencret ini kan. Ini kita harus menanganinya seperti apa gitu kan. Menangani indukannya bagaimana, menangani anakannya bagaimana. Kalau sejak awal umpamanya kambing Anda itu bunting terus melahirkan ya, tahu-tahu kambingnya seperti ini, baru melahirkan kambingnya seperti ini, atau kambing Anda itu indukannya nggak mau menyusui, nah, atau susu indukannya tidak keluar. Itu kan terkadang ada yang macet bermasalah, susu tidak lancar. Nah, bagaimana menangani untuk susu pengganti indukannya? Kalau umpamanya anakan baru lahir, indukannya bermasalah berkaitan dengan puting, berkaitan dengan susu, berkaitan dengan proses kelahiran, terus anak harus disusui dalam waktu 24 jam lah. Ini kan harus mendapatkan susu kolostrum buatan atau susu murni dari indukannya yang awal itu, yang warna kuning kental itu. Ini kan harus diterima anaknya secepatnya sebagai metabolisme, sebagai daya tahan tubuh. Kalau enggak itu ya bermasalah anaknya. Nah, agar supayanya mendapatkan itu di saat indukannya tidak ada susunya, tidak mau menyusui atau belum lancar. Pertama, gunakan kuning telur kampung, satu butir itu kuning telurnya, terus dikasih 1 sendok madu gitu, atau 2 sendok madu. Kalau anaknya 1 ya cukup 1 sendok madu saja, anaknya 2 ya berarti 2 sendok madu dengan 1 kuning telur. Itu apa? Itu namanya susu kolostrum buatan, pengganti susu indukan. Nah, ini bagi anaknya. Nah, kalau seumpamanya anaknya bermasalah, indukannya bermasalah seperti ini, anaknya sudah besar seperti ini, dikasih susu seperti indukannya jelas sudah tidak mau menyusui kayak gini karena dirinya sendiri sakit. Sakit dan ini harus diobati. Nah, anaknya bagaimana penanganannya? Ini diberikan susu model apa aja tetap mencret. Tetap mencret karena belum terbiasa. Karena aslinya adalah susu dari indukannya langsung kan ya. Terus kita buat menjadi susu buatan kan, ininya tetap bermasalah pencernaannya gitu kan, tetap bermasalah. Nah, kalau beli susu yang sudah jadi, yang susu untuk kambing kan gitu, kalau di daerah Anda tidak ada susu kambing, ya pakai susu-susu yang buat anak bayi nggak apa-apa, tapi yang jangan murah-murah. Kalau yang murah kadang-kadang bermasalah juga sih. Ya saya perkiraan aja, ini aja yang dibelikan susu harga 55.000 aja ya, bukan susu kambing, tetap mencret gitu. Apalagi susu kambing yang itu juga kan, ya takarannya jangan banyak-banyak lah gitu. Kalau 1 5 mili itu cukup 2 sendok makan saja. Encer bener memang. Tapi jangan banyak-banyak dulu gitu kan. Walaupun ini tetap minta banyak ya, jangan sampai banyak. Kalau banyak bisa kembung gitu, bisa kembung. Habis 2 botol langsung minta dikasih 2 botol, jangan. 1 botol aja dikit-dikit. Dia adaptasi dulu dengan keadaan baru, dengan susu baru. Kalau kebanyakan bermasalah gitu kan, bermasalah. Walaupun kadang tidak ada yang tidak dikasih susu, hanya dikasih air putih dengan gula merah. Ada. Ya walaupun perkembangannya gimana tidak bisa menyeimbangkan dengan susu asli indukannya.
Tapi kalau kita berusaha, mudah-mudahan. Nah, biar tidak mencret gitu ya, susu itu perlu dicampur dengan tahu putih di blender gitu. Tahu putih di blender dengan susu, terus baru diminumkan sebagai serat, sebagai pengganti serat, sebagai pengganti karbohidrat gitu kan. Selain ini sering dilakukan oleh peternak dan banyak bukti tidak jadi mencret kalau susu dicampur dengan tahu putih. Tahu putihnya untuk segini ya, kalau kotakannya cuman segini ya kasih setengahnya aja, nggak apa-apa gitu. Nah, terus kemudian penanganan indukannya ini dikasih rumput segar kayak gini aja, indukannya makannya dikit bener ini. Tuh, dia hanya sedikit. Ini bikin kita berusaha untuk menyembuhkan nggak? Sama, saya pun sama. Ini sudah disuntik antibiotik, ini sudah disuntik penisilin, terus ini sudah disuntik dengan vitamin, ya kan? Ini harus disuntik berkala, bukan harus berkala biar supaya. Nah, ini kan tidak makan, ini kita mengupayakan bagaimana dia mau makan. Rumput kayak gini kita coba dia makan sedikit, nanti kita coba lagi daun pisang, kita coba lagi daun gantian dia, biar dia sedikit tapi masuk, biar tidak lemes ini. Nah, terus kemudian ini pun sudah diupayakan dengan membuat jamu apa? Kunyit 3 siung, terus temulawak 3 siung, gula merah, terus dikasih kuning telur, dikasih madu, dikocok, diminumkan ini. Caranya diminum kan jelas, ini kambing tidak mau minum. Lewat ya suntikan itulah yang tidak ada jarum, terus dimasukkan pelan-pelan. Kalau jangan kenceng-kenceng, jangan banyak-banyak, karena ditakutkannya masuk ke paru-paru. Ini masuk ke paru-paru. Nah, jadi dikit-dikit biar masuk ke sini. Ini karena faktor cuaca kemarin ngedrop, tapi kita berusaha sekali. Mudah-mudahan kambing ini sehat, kambing ini kuat, bisa menjadi berkah buat saya, buat peternak yang ngingu kan gini, bisa meneruskan generasi gitu kan. Ya, ujian sakit seperti manusia kan tetap sakit ya, tapi dengan berusaha kita obati, mudah-mudahan bisa sembuh kan gitu. Nih, ini udah mau jalan-jalan gitu kan, kita tadi kalau di kandang dia tidur aja. Nah, kita turunkan ke sini, saya ajak ke sana, jalan-jalan ke sana, dia lari ke sini lagi, terus ke sana lagi, ke sini lagi, saya ajak gitu, biar dia gerak, ototnya biar terus kemudian dia itu buang kotorannya masih bentuk tidak butiran, masih bentuk kayak sapi itu, kayak sapi keluar Nah, terus kemudian ini berkaitan dengan makanan ya. Terus saya pengen mengajak teman-teman ini berkaitan dengan makanan. Tadi penanganan anak-anak dan indukan ya. Terus berkaitan dengan makanan. Karena ini mengulas bagian dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pemirsa yang cenderung kadang tidak mencari di kolom playlist saya itu kan saya simpan ke ilmu tentang kupasan-kupasan hal-hal masalah di kambing itu di kolom playlist di ilmu peternakan itu sebenarnya banyak sekali sudah saya kupas, tetapi ini saya ulas lagi. Ada beberapa pertanyaan ngomong tentang bang pakan sebenarnya sudah sering saya sekali menceritakan ini tanpa campuran apapun daun singkong bisa seperti ini. Nah, kalau cara membuat konsentrat segar itu ya makanannya apa? Konsentrat segar itu seperti apa sih? Konsentrat segar itu cara mixnya ketika akan diberikan ke kambing. Bahannya apa aja pembuatan konsentrat
buat breeding maupun penggemukan yang bagus. Kalau di sini ada DDGS, ada bungkil sawit, ada bungkil kopra, ada ampas singkong, ada daun singkong, terus ada premix, ada polar gitu ya. Itu ada yang 7 komposisi diberikan jadi satu ke ternak breeding atau penggemukan. Kalau 7 komposisi itu tidak semuanya rata dibagi, artinya dikasih dengan takaran sama. Kalau seumpamanya ininya 10 kilo gitu, ini daun singkongnya 10 kilo, berarti komposisi ampas singkongnya cuman 4 kilo. Terus bungkil sawitnya 1 kilo, bungkil kopranya 1 kilo, terus kemudian premixnya 2 on, terus DDGS nya boleh 1 kilo, boleh 2 on gitu. Yang banyak itu cuman ampas singkong dengan daun singkong, kopra dengan bungkil sawit itu 1 kilo, lainnya ditakar paling 2 on, 5,5 kilo gitu, nggak apa-apa. Itu diaduk terus diberikan ke kambing. Apa cukup 1 kilo gitu kan, 10 kilo untuk berapa indukan? Kalau indukan itu menghabiskan 2-3 kilo per hari, ya berarti dibagi aja gitu, dibagi aja berapa. Total keseluruhan komposisi itu dikasih ke kambing gitu kan. Rata-rata kambing ya per hari 2 kilo sampai 2,5 kilo. Kalau bagus ya 3 kilo untuk indukan. Kalau untuk pejantan mungkin cuma 1,5 kilo menghabiskan makanan itu. Lah, berkaitan dengan komposisi itu apakah di breeding bagus? Bagus, di pejantan bagus, di penggemukan bagus, di pembesaran bagus. Kalau seumpamanya ada tebon jagung gitu ya yang habis panen itu, kalau masih hijau digiling. Kalau digiling bisa dilembutkan gitu. Terus dibikin silase, disimpan gitu kan. Kalau bisa dibikin tepung aman, malah lebih bagus. Terus janggel jagung, kalau janggel jagung bisa dibikin tepung bagus buat campuran. Terus batang singkong kalau digiling menjadi tepung itu lembut, bagus buat campuran. Gitu kan. Terus daun-daun kayak pepaya bagus buat indukan, buat susu biar lancar. Daun katu bagus buat lancar. Terus kemudian daun nangka bagus di saat buat persalinan, bagus buat susu lancar. Terus daun bambu itu yang daun bambu untuk biasanya indukan habis melahirkan dikasih daun bambu, cepat biar rapet di persalinan gitu. Kalau berkaitan dengan cara bagaimana kita merawat kambing, sebagus sebanyak apapun makanannya, kalau kita ini tidak sabar, terus kemudian hanya menggebu-gebu gitu, ya menurut saya kurang efektif ya. Ternak kambing itu ada kemauan, ada niat, ada usaha, ada doa, ada modal, ada kandang, ada beli kambing, mau ngarit, punya bang pakan, terus kemudian punya mesin chopper juga bagus kan gitu. Mengupayakan pakan-pakan alternatif di lingkungan Anda yang cenderungnya tidak sama dengan di daerah Lampung, khususnya daerah sini. Tapi kalau bungkil sawit kan jelas ada, tetes tebu juga ada, polar ada, ya kan? DDGS mungkin ada, premix ada, mungkin gitu. E4 ada untuk buat suplemen, untuk buat silase gitu kan. Dedak jagung ada mungkin, bekatul ada, dedak padi itu yang habis penggilingan lembut-lembut kayak tepung itu kan ada. Semuanya sebenarnya banyak gitu. Nanti mau odot, kalau odot full, dikasih makan odot full kambing bosen. Udah sering saya ulas. Pak Cong bagus nggak bagus, adanya bagusnya Pak Cong, odot, indigo vera gitu, dicampur jadi satu. Indigo vera dengan daun singkong bagus mana? Ya kalau di sini bagus daun singkong, gitu kan? Bagus daun singkong. Tapi kalau menurut kandungan indigo vera itu bagus, proteinnya setara dengan konsentrat, gitu.
Itu bagus. Kalau di sini bagusnya daun singkong. Kambing itu mudah cepat kenyang. Nah, daun singkong di sini rata-rata daun beracun. Semuanya beracun, nggak ada daun singkong enak gitu. Semuanya beracun. Mau daun singkong karet, mau daun apa, bagus. Di Silase bagus. Kalau tidak berani dikasih hijauan yang baru metik, ya rata-rata orang dilayukan dulu sehari atau dijemur setengah hari, besoknya baru dikasihkan makan gitu. Terus daun lantoro, daun melanding ada, bagus. Terus lere sede, gamal, bagus. Dicampur-campur aja semuanya. Rumput bagus, gitu kan. Intinya semuanya kita itu memecahkan kebuntuan, berani berusaha dengan tekun, dengan keyakinan gitu. Jangan sampai ragu, gitu kan. Jangan sampai tidak yakin, harus bahagia, ternak kambing harus bahagia. Apalagi kalau saya ulas itu ya berkaitan dengan ini, jamu-jamuan banyak kan ya, jamu-jamuan banyak, apapun bisa. Terus kalau ternak bagusnya berapa? Ya kalau kita mampu ngarit 10 ekor ya 10 ekor. Kalau bagusnya buat penghasilan harian, bisa untuk kebutuhan harian, bulanan keluarga 4 sehat, 4 ya kita istri anak gitu kan. Berapa kira-kira? 50. Tapi mampu tidak gitu. Kalau ngarit aja tanpa bang pakan gitu, tanpa menggunakan alternatif pakan alternatif gitu kan. Ini bagus. Garam bagus buat minuman mineral. Itu kan. Kalau tetes jangan sering-sering lah buat minum kambing kan gitu, jangan. Lebih baik gula merah. Ya boleh tapi tidak terlalu sering. Itu boleh tapi tidak terlalu sering. Menurut saya itu kurang bagus, nanti kegemukan jadi majir. Itu kan. Kalau majir gimana? Ya dikuruskan dulu, makannya dikurangi 50% 1 bulan. Baru dia nanti lemaknya habis, mudah-mudahan bisa walaupun agak kurus gitu ya, mungkin bisa hamil lagi. Tapi kalau tidak betah ya jual aja, ganti gitu kan. Bagus ternaknya apa? Kalau saya pilihannya Jawa Randu, tapi yang besar-besar. Yang kecil-kecil ya ada, tapi kalau buat kebutuhan jualan itu pas butuh ya jual yang kecil-kecil aja. Yang besar-besar kita tampung, kita simpen, jualnya nanti pas pada saat-saat tertentu lah gitu kan. Saat-saat tertentu yang kita sudah punya target gitu. Etawa bagus, bur bagus. Ya semuanya ternak kambing itu bagus. Yang penting kita suka, yang penting kita ada duitnya, mampu. Gitu ya. Salam ngarit pemirsa semuanya. Yang penting yakin, tekun.